Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di hari Sabtu ya, pukul 9:25 pagi waktu Indonesia Barat di tanggal 18 Februari 2023 guys. Oke, kita ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang merayakan weekendnya. Tidak lupa kita ingatkan untuk selalu memakai protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi kalian ada di keramaian. Dan buat teman-teman semua yang mungkin baru memulai atau lagi di perjalanan ya untuk merayakan weekendnya, kita ingatkan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan jangan ngebut guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, dari coin market cap mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys di 3,24% dalam waktu 24 jam ini. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan di 2,35% guys. Ini keren banget ya. Dan untuk Ethereum mengalami kenaikan di 1,4%, kemudian untuk BNB di 1,19%, XRP di 1%, dan yang cukup keren di sini ada Polygon naik 7,8% guys. Keren banget. Bahkan Polkadot naiknya bisa mencapai 12,2%. Keren banget guys. Jadi rata-rata kalau kita lihat di sini untuk altcoin hijau semua ya, dan mengikuti pergerakan Bitcoin. Dan ini bagus banget. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini di time frame daily. Seperti yang bisa kalian lihat, harganya masih tertahan di area ungu ini ya, di sekitaran harga sekitar 24.500 sampai di 25.000 ya. Dan kalau kita lihat untuk close candle kemarin ini hijau tebal dan cukup lumayan tinggi ya untuk volumenya, dan ini pun bisa kita ambil kesimpulan bahwa tekanan beli untuk Bitcoin ini masih tinggi guys. Dan kita doakan aja ya semoga bisa menembus di area ungu ini guys, khususnya di harga 25.000 untuk close candle besok guys ya, sehingga akan memperbesar tekanan ataupun pressure ya, dan juga sentimen positif untuk harga Bitcoin ini naik mencoba untuk retest di resisten area ungu yang atas ini guys. Kita nantikan aja nanti seperti apa ya. Oke, kita langsung ya untuk menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari bitcoinis.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa dolar atau indeks dolar atau DXY ini mencapai titik inflasi dengan level kritis untuk kelanjutan kripto guys. Nah, ini menarik juga ya untuk memperhatikan DXY atau indeks dolar guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk indeks dolar di time frame daily-nya kemarin sempat mengalami kenaikan dan sekarang sudah mulai agak turun sedikit ya. Jadi dolar yang sedang berkuasa dan DXY atau indeks yang pernah menjadi tren berada pada titik balik ya, yang penting dengan potensi untuk melumpuhkan pasar yang bullish yang sedang berkembang di Bitcoin dan juga mata uang kripto lainnya, atau mendorongnya ke level yang lebih tinggi. Kemudian apa sih dampak dahsyat dari dominasi dolar ini guys? Jadi tahun 2022 menghancurkan mata uang kripto dan aset berisiko lainnya ya, karena dominasi dolar yang tampaknya tidak ada habisnya guys. Dan indeks mata uang dolar DXY naik ke level tertinggi sejak awal kemunculan Bitcoin. Karena USD adalah setengah dari sebagian besar pasangan perdagangan mata uang kripto, karena dolar adalah mata uang cadangan global. Ketika dolar kuat, maka sisi lain dari pasangan ini akan melemah. Jadi ketika momentum mulai menurunnya di DXY atau indeks dolar ini ya, maka momentum tersebut akan mulai muncul di seluruh kripto guys. Dan beberapa bulan terakhir telah memberikan rally bantuan yang sangat dibutuhkan ya di seluruh kelas aset berkat penurunan dari USD ini guys. Setelah menelusuri kembali ya ke level COVID kemarin ya, DXY mencoba mencari dukungan lagi guys. Namun menurut MACD, momentum dapat terbukti terlalu berat ya untuk dipertahankan oleh dolar yang mengarah ke persilangan bearish pada grafik 1 bulanan guys. Kalian bisa cek nanti di grafiknya sendiri ya. Jadi persilangan DXY bearish dapat mengarah pada kelanjutan kripto. DXY adalah keranjang tertimbang perdagangan USD terhadap GBP atau pound sterling ya. Kemudian ada JPY atau yen dan mata uang lainnya. Grafik DXY bulanan menunjukkan apa yang bisa menjadi rebound yang sedang berlangsung yang harus dipersiapkan oleh pasar kripto guys. Namun jika indikator MACD melintasi bearish dan mengkonfirmasi di akhir bulan, maka hal ini dapat menyebabkan momentum bearish menguat dan menciptakan penurunan dramatis dalam indeks dolar. Hal ini sangat penting untuk Bitcoin, Ethereum dan juga pasar kripto lainnya, karena persilangan bullish dari DXY ini ya pada indikator MACD untuk bulanannya adalah apa yang menyebabkan musim dingin kripto ini baru-baru ini guys. Jadi jika MACD ini gagal mengkonfirmasi persilangan bearish dan malah menyimpang ke atas, maka hal ini dapat menyebabkan kejatuhan lebih lanjut ya pada aset kripto dan aset lainnya guys. Bitcoin naik lebih dari 40% di awal tahun 2023 dan banyak mata uang kripto yang membuktikan kenaikan hingga ratusan persen.
Persilangan bearish pada DXY dapat berarti kelanjutan dari tren naik kripto baru-baru ini guys. Jadi intinya guys, kalau dolar ini melemah atau indeks dari dolar ini melemah, maka biasanya para investor itu akan cenderung masuk ke aset-aset yang lebih beresiko ya, contohnya saham, properti ataupun di kripto ya. Dan jika nanti ya untuk interest rate pada saat meeting FOMC nanti the Fed tidak menaikkan ataupun mengurangi ya kenaikan suku bunganya, maka ini akan positif banget ya bagi aset-aset beresiko dan mungkin akan berakibat buruk terhadap dolar itu sendiri guys. Jadi kalau inflasi semakin rendah, maka kecenderungan The Fed untuk menaikkan interest rate ini maka akan semakin kecil ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya guys. Kita lanjut informasi yang berikutnya. Kita lansir dari Crypto Globe, di mana di sini diinformasikan bahwa Bank of Rusia guys ini akan menguji rubel digitalnya ya dalam program percontohan konsumen mulai April 2023. Nah, ini menarik banget ya guys. Jadi Bank Sentral Rusia ini meluncurkan program percontohan rubel digital, membuka jalan bagi masuknya negara ini ke dunia CBDC guys. Nah, ini keren banget. Jadi menurut laporan Helen Parts untuk Cointelegraph yang diterbitkan hari ini ya, yang mengutip laporan dari kantor berita TASS, yaitu Bank of Rusia bersiap-siap untuk meluncurkan percontohan konsumen pertama mata uang digital bank sentral atau CBDC guys pada 1 April 2023 mendatang. Transaksi rubel digital pertama di dunia nyata yang melibatkan 13 bank lokal dan beberapa perdagangan akan dilakukan. Menurut Olga Skorobogatava yang merupakan deputi gubernur pertama Bank Sentral Rusia guys. Proyek percontohan ini akan melibatkan operasi dan pelanggan yang sebenarnya di Rusia, tetapi akan terbatas ya pada jumlah transaksi dan pelanggan yang tetap, berdasarkan laporan dari TASS. Skorobogatova menyatakan pada acara Ural, Forum Cyber Security in Finance yang diadakan di Ekaterinburg pada tanggal 15 sampai 17 Februari 2023 kemarin ya. Bahkan proyek rubel digital akan diluncurkan pada 1 April dengan transaksi yang melibatkan transfer individu serta pembayaran di perusahaan perdagangan dan jasa. Bank-bank yang berpartisipasi ya dalam program percontohan ini telah menyatakan bahwa mereka sudah siap ya untuk mengambil bagian dalam pengujian rubel digital ini guys. Dan ini menurut Skorobogatova ya. Pada tahap pertama program percontohan hanya pelanggan terpilih yang dapat berpartisipasi sesuai dengan klarifikasi dari Deputi Gubernur pertama guys. Dan ia menjelaskan bahwa Bank of Rusia akan menilai ya seberapa jauh skala rubel digital setelah tahap percontohan awal ini. Bank of Rusia secara resmi memperkenalkan peta jalan peluncuran rubel digital pada Juni 2022 kemarin dan uji coba untuk CBDC konsumen yang awalnya dijadwalkan pada 2024 dipindahkan ke tanggal yang lebih awal karena sanksi ekonomi berat terhadap Rusia guys. Selain itu, beberapa pejabat Rusia telah mengklaim ya bahwa Bank of Rusia sedang mempertimbangkan token yang didukung emas untuk transaksi lintas batas. Laporan Cointelegraph mengatakan bahwa Vladimir Kistyukin sebagai deputi gubernur pertama di Bank of Rusia percaya bahwa token emas seperti itu dapat berfungsi sebagai produk investasi baru yang menarik dan metode pembayaran yang populer dalam penyelesaian internasional. Menurut laporan dari TASS, peluncuran pertukaran rubel digital dengan mata uang asing dan pembukaan wallet untuk penduduk dapat dilakukan mulai tahun 2024 nanti guys. Ini keren banget ya. Jadi seandainya nanti jika sudah diluncurkan ya untuk CBDC rubel digital ini, maka akan keren banget guys untuk adopsi kripto ke depannya, apalagi di Rusia ya. Sehingga akan membuka jalan yang sangat luas banget bagi industri kripto pada umumnya, dan ini tidak akan menutup kemungkinan ya berbagai macam project-project di seputar blockchain ataupun kripto ini akan masuk ke Rusia dan akan berkembang sangat pesat banget guys. Nah, jadi kita tunggu aja perkembangannya, ini keren banget. Dan kita langsung menuju informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Zai Crypto. Di sini diinformasikan bahwa whales dari Dogecoin guys ini meraup miliaran Doge pada dorongan yang dipicu oleh Elon Musk kemarin ya. Dan pertanyaannya, apakah dorongan ke $1 ini akan mungkin? Nah, ini keren banget. Jadi Dogecoin terus mendapatkan perhatian ya karena dukungan dari Elon Musk, terutama setelah miliarder ini mengambil alih Twitter dan berjanji untuk mengimplementasikan fitur pembayaran barunya. Namun minggu ini ya, mata uang kripto terbesar di dunia ini melonjak karena alasan yang sedikit berbeda guys. Sejak hari Rabu, para penggemar berat jaringan ini ya telah memompa semua hal tentang Dogecoin setelah Elon Musk menggoda ya dengan gambar seekor anjing yang duduk di kursi CEO Twitter dengan catatan yang ditulis Floki guys. Elon Musk kemudian menulis CEO baru Twitter luar biasa sebelum menambahkan
jauh lebih baik daripada orang itu katanya. Tweet tersebut membuat Doge melonjak lebih dari 8% ya, sementara Shiba Inu melonjak sekitar 10%. Di sisi lain, Floki Inu melonjak paling tinggi ya, didorong oleh mention langsung dari Elon Musk ini. Dan sejak saat itu tumbuh lebih dari 180% hingga diperdagangkan pada $0,000063 saat artikel ini ditulis, guys. Metrik dari Doge ini bersinar. Jadi khususnya ya, terlepas dari lonjakan raksasa Floki Inu, perhatian sekarang tampaknya beralih ke Dogecoin, guys, dengan beberapa metrik yang menunjukkan akumulasi Doge yang agresif oleh para whale. Sebelumnya pada hari Kamis, platform analitik on-chain Look On-chain mengungkapkan dalam sebuah tweet bahwa seekor ikan paus menerima Doge senilai $63 juta, guys, dari pertukaran kripto crypto.com. Menurut data dari Bitinfo Charts, di sini paus dengan kode D7VRVR yang menerima $250 juta Doge atau sekitar $63 juta ya dari crypto.com 1 jam yang lalu katanya. Dan menurut platform tersebut ya, paus yang sama ini telah menerima 200 juta Doge senilai sekitar $39 juta pada hari Rabu ya dari bursa yang sama juga, guys. Transfer terbaru ini membuat paus tersebut masuk ke dalam daftar 20 besar ya para paus Dogecoin terbesar. Pada saat berita ini diturunkan, paus tersebut memiliki sekitar 709,2 juta token Doge atau senilai sekitar $63,3 juta. Para whales ataupun paus yang lain dan pembeli retail juga bergabung ya dengan hiruk pikuk di tengah rally baru-baru ini, guys, yang meraup miliaran Doge. Analisis kripto Ally membagikan grafik ya dari perusahaan analitik on-chain Sentiment dan menulis Dogecoin siap untuk meledak. Paus Doge telah membeli lebih dari 1,06 miliar Doge dalam 48 jam, senilai sekitar $94,34 juta, guys. Dalam tweet terpisah, pakar tersebut menyoroti ya daya tarik Dogecoin yang semakin meningkat setelah musim dingin kripto yang sulit dan sentimen sosial di sekitar Dogecoin belum pernah sepositif ini ya sejak Oktober 2022 ketika Doge melonjak 160% ya, tulisnya, guys. Jadi menurut data dari Into the Block, persentase pemegang yang saat ini menghasilkan uang dengan Doge telah mencapai 63%. Dengan sinyal pertukaran berubah menjadi sangat bullish. Dogecoin termasuk di antara 10 token yang paling banyak dibeli ya di antara 100 paus BSC terbesar dalam 24 jam terakhir menurut data dari Whale-Stat. Sementara itu, meskipun sedikit mundur pada hari Kamis, terutama karena aksi ambil untung ya oleh para investor, metrik positif Dogecoin menempatkan harganya dalam lintasan pemulihan dan pada saat berita ini diturunkan, Doge diperdagangkan pada harga $0,0885, naik hampir 1% ya dalam 24 jam terakhir, guys. Ini keren banget ya, artinya sudah mulai banyak banget ya para paus-paus yang menyerok Doge ini dan tentu saja ini adalah sentimen yang sangat positif banget bagi ekosistem dan juga harga untuk koin Doge ini, guys. Dan pertanyaannya untuk bisa menjadi $1 ini apakah mungkin? Kalau menurut saya sih mungkin saja ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya. Dan kita lanjut informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari Crypto Globe dan di sini diinformasikan khususnya buat para Shiba Army ya. Dan di sini diinformasikan bahwa jumlah alamat Shiba Inu ini sudah melebihi 1,3 juta, guys, menjelang peluncuran Shibarium. Nah, ini menarik banget, guys. Jadi jumlah total alamat yang memegang mata uang kripto yang terinspirasi dari meme yaitu Shiba Inu di blockchain Ethereum ya, baru-baru ini telah melampaui 1,3 juta menjelang peluncuran solusi penskalaan layer 2 project Shibarium, guys. Menurut data dari blockchain Ethereum yang ditarik oleh CoinMarketCap yang pertama kali dilaporkan oleh Finboard, sekarang ada 1.305 alamat Ethereum dengan Shiba di dalamnya, guys. Dengan cryptocurrency melampaui tonggak pencapaian di 1,3 juta pada awal bulan ini setelah memulai tahun ini dengan di 1,275 juta alamat yang menggunakan token SHIB. Seperti yang terlihat ya dari bagan ataupun grafik ini, guys. Khususnya investor Shiba Inu telah menunjukkan ya bahwa mereka itu tidak berencana untuk menjual secara massal karena waktu rata-rata pengguna di Coinbase memegang mata uang kripto yang terinspirasi dari meme tersebut sebelum menjualnya atau memindahkannya ke alamat eksternal telah melampaui angka 230 hari, guys. Jumlah pemegang Shiba Inu terus bertambah menjelang peluncuran Shibarium yang diharapkan, guys, dan sebuah solusi lapisan kedua yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem dari Shiba Inu dengan menyediakan transaksi yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah di antara perbaikan penting lainnya. Namun masih ada banyak pertanyaan ya seputar peluncuran dan kegunaan dari Shibarium ini. Shibarium akan bekerja bersama Ethereum untuk memproses transaksi di ekosistem Shibarium dan ini akan mengambil sebagian besar beban transaksi yang saat ini dibawa oleh ekosistem Shiba Inu ke Ethereum untuk diproses di rantai Shibarium. Selanjutnya lapisan kedua
akan menghapus token dari sirkulasi untuk mengurangi pasokan ya dan membantu meningkatkan harganya. Dan hal ini dikenal sebagai mekanisme pembakaran token ya atau burning, di mana token dikirim ke wallet yang hanya dapat menerima token tetapi tidak dapat mengirimkannya guys, yang biasa disebut dengan istilah dead wallet. Dan Shibarium akan membakar token Shiba dan membutuhkan token bond untuk transaksinya. Awal bulan ini token Shiba bersama dengan token asli dari blockchain of blockchain yaitu Polkadot ya dengan kodenya DOT dan yang lainnya telah ditambahkan ke dalam sistem verifikasi proof of reserve dari Binance. Sistem proof of reserve dari Binance ini pada dasarnya memungkinkan ya pengguna untuk memverifikasi melalui alat kriptografi yang disebut Merkle Tree untuk memverifikasi bahwa bursa mata uang digital memiliki aset mereka sebagai cadangan mendukung dana yang mereka simpan di platform. Ini keren banget ya tentu saja untuk ekosistem dari Shiba Inu itu sendiri guys. Dengan bertambahnya alamat wallet yang memiliki Shiba Inu, ini membuktikan ya bahwa optimisme dari para holders ini sangat besar banget guys untuk Shiba Inu ini ke depannya. Kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya guys. Dan bagaimana pendapat kalian untuk Shiba Inu ini? Apakah kalian merasa bullish atau sudah merasa pesimis? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.